Hai, Hari Air Dunia sudah diselenggarakan di Bali dan tepatnya pada rangkaian puncak Water World Forum yang ke-10. Dinas PUPR Provinsi Banten mendapatkan kabar yang membanggakan dari putra-putri daerah. Terdapat 2 pelajar berprestasi yang berhasil mendapatkan juara pertama dalam penulisan karya tulis ilmiah. Anak-anak ini mencoba mengcapture kehidupan dan juga kearifan lokal dari masyarakat Baduy dalam menjaga kelestarian sumber daya air yang ada di sana, di mana sumber daya air di Baduy itu merupakan hulu dari Sungai Ciujung. Yuk kita kenalan sama anak-anak berprestasi ini. SMA Negeri 7 Kota Tangerang, let's go! Halo. Kenalin aku Ricardo. Oke. Kenalin aku Kalista. Oke, Kalista dan Ricardo. Nah, kita akan bincang-bincang. Boleh kita ngobrol-ngobrol sambil jalan-jalan ke dalam? Boleh lanjut aja. Oke. Let's go. Hai teman-teman, saat ini saya sudah berada di SMA Negeri 7 Kota Tangerang dan saat ini saya akan menemui 2 orang pelajar yang berprestasi. Kemarin kita masih dalam rangkaian World Water Forum atau Hari Air Dunia dan saat ini saya akan bertanya-tanya nih karena ada 2 orang putra-putri daerah dari Provinsi Banten yang berhasil menjuarai sebuah kompetisi karya tulis ilmiah dalam perhelatan tersebut dan langsung saja kita sapa Ricardo dan Kalista. Hai Kak Halo Kak Tiwi. Ricardo sama Kalista, sebelumnya aku ucapkan selamat ya atas gelar juara pertama untuk Iya, karya betul. tulis ilmiahnya. Nah, tapi ini teman-teman, aku mau ngajakin teman-teman berkenalan sama Ricardo dan Kalista lebih dalam. Tapi sebelumnya, aku pengen tahu dulu nih, apa sih sebenarnya yang Kalista dan Ricardo lakukan? Yang Ricardo dan Kalista teliti yang menjadi bahan objek dalam tulisan karya tulis ilmiah itu. Oke Kak Tiwi, jadi kita mengikuti lomba karya tulis ilmiah dari PUPR tingkat nasional dengan judul Studi Deskriptif Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Banten. Dan kita melakukan karya tulis ilmiah tersebut dengan metode observasi dan literasi atau literatur. Jadi kita mencari jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian kami dan kenapa kita memilih Baduy ini sebagai salah satu konservasi sumber daya air karena jika dilihat dari 2 aspek yaitu objektivitas dan subjektivitas. Dari aspek objektivitas memang setelah kami research di latar belakang permasalahan kami, hilir Sungai Ciujungnya ini terdapat pencemaran, bahkan ada artikel yang menyebutkan bahwa sungainya ini sudah sempat menghitam gitu ya Kak. Nah, sedangkan kalau misalkan di hulu Sungai Ciujungnya, setelah kami research itu ada di Desa Kanekes yaitu tempat tinggal masyarakat Baduy dan di sana sangat terjaga oleh masyarakat Baduy. Jadi kita penasaran kenapa bisa di hulunya bersih tapi di hilirnya tercemar seperti itu. Dan juga kalau dilihat dari aspek subjektivitas, karena sekolah kami memang sudah puluhan kali melakukan kunjungan ke Baduy, yaitu ada program kerja OSIS namanya Baduy Expedition dan itu menarik buat kita karena di sana mereka terlihat dan menonjol banget tentang kearifan lokal mereka, terutama konservasi sumber daya alam dan airnya. Jadi kami memutuskan untuk meneliti karya tulis kami berdasarkan hal tersebut. Tuh, jadi kemarin kami ini mengambil subtema partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan dalam hal ini kami mengangkat tema dari masyarakat Baduy itu sendiri karena selain kami bertempat tinggal di Banten khususnya ini, kami mengangkat nilai kearifan lokal Indonesia. Ternyata bisa loh, kita harus sadar nih teman-teman generasi muda apalagi bahwa nilai-nilai kearifan lokal kita itu ternyata sejajar atau mungkin ada koneksi lah dengan nilai-nilai sustainable lifestyle yang saat ini dikampanyekan. Misalnya pengurangan penggunaan bahan kimia itu kan hal-hal yang telah dilakukan oleh masyarakat Baduy. Jadi pastinya ini sangat cocok untuk kita kampanyekan sekarang ini. Betul kan Kalista? Betul. Dan juga kita udah membuka akun Instagram Kak namanya @hydroculture.project. Nah, itu sebagai aksi nyata atau langkah-langkah kami nih dalam memperkenalkan kearifan lokal masyarakat Baduy kepada masyarakat sekitar. Mungkin memang terkesannya kecil ya mungkin, tapi ini ternyata berdampak juga ke masyarakat sekitar dan mereka juga sadar nih betapa pentingnya kearifan lokal masyarakat Baduy dalam pengelolaan sumber daya air yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke.
Nah, ini menarik. Berarti teman-teman datang ke Baduy langsung ya untuk melakukan observasi secara langsung, field research begitu ya. Iya, betul. Nah, teman-teman, ini memilih Baduy bukan hanya karena semata-mata ingin ikut lomba dan lain sebagainya, tapi memang sudah ada program dari sekolah untuk melakukan research terkait dengan social life yang ada di Baduy Betul. tersebut ya. Ini menarik banget. Nah, teman-teman, kira-kira yang bisa teman-teman ambil dari kehidupan yang ada di Baduy sana itu apa sih? Oke, jadi kalau masyarakat Baduy itu sendiri memiliki 3 aspek kehidupan. Yang pertama cinta alam, yang kedua kesederhanaan, dan yang ketiga kemandirian. Inilah poin utama yang mungkin kita bisa ambil intisarinya dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, dan itulah kenapa menjawab pertanyaan atau keresahannya Kalista sama Ricardo. Kenapa di hilir ini mulai tercemar, tapi di hulu, sementara di hulu nih baik-baik aja. Penyakitnya dari mana gitu kan? Iya, betul, Padahal dan kemudian juga Kalista mencari tahu di hulu itu kenapa bisa terjaga. Ada hal-hal yang dijaga betul. memang ya kan, yang bisa kemudian diimplementasi oleh teman-teman lainnya, khususnya di Banten sendiri dan di Indonesia. Ini menarik banget teman-teman. Terusin kita, tapi kayaknya akan lebih menarik kalau kita ngobrol sambil keliling-keliling sekolah. Iya, boleh banget. boleh ya, banget. silakan. Seru tuh Yuk kita kayaknya. boleh keliling Yes, sekolah. oke. Oke. Yuk, kita Kita keliling. keliling sekolah. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan sedikit banyak tentang karya tulis yang ditulis oleh Kalista dan juga Ricardo. Keren banget ya. Bagaimana teman-teman ini memotret kearifan lokal yang dijaga terus oleh masyarakat Baduy dalam pengelolaan air khususnya. Dan tentu saja hal ini bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Karena memang seperti yang kita tahu bahwa air ini semakin kesini rasa-rasanya mulai mengalami krisis. Nah, kita akan bahas lagi sama Kalista dan Ricardo. Kalista dan Ricardo nih, aku pengen tanya, penasaran banget tahapan apa sih yang teman-teman lalui pada saat penulisan, apakah ada mungkin teman-teman pada saat penulisan tuh ada hambatan, kemudian pokoknya bisa cerita deh terkait dengan proses penulisan karya tulis ini. Ya, jadi pada awalnya sendiri memang kami mengetahui lomba ini pun dari media sosial dari PUPR pusat ya. Itu kebetulan salah satu dari kami melihat mengirimkan, yuk ikut, kata Kalista awalnya gitu kan. Terus kami pelajari lah juknisnya dan ada 6 subtema waktu itu. Awalnya sih kami pengen ambil teknologi ya Kal. Iya, betul. Kita mau ambil teknologi, cuman kami kebingungan juga nih mau start dari mana nih. Oke. Nah, akhirnya kita setelah research dan berpikir-pikir, setelah sekian panjang ya prosesnya kita komunikasi, terus tiba-tiba Ricardo bilang, gimana kalau kita mengangkat pengelola sumber daya air di Baduy aja Kal gitu. Ya, padahal itu lagi santai-santai tiba-tiba Iya. kepikiran Iya. aja. Oh iya ya, kita kan punya ada Program juga. Explore. Ya, Baduy ada Expedition. Baduy Iya. Expedition. Jadi ada keunggulan di sekolah kita, oh kayaknya ini cocok nih kita angkat juga. Terus ada hubungannya dengan Provinsi Banten, Iya. lebih melekat kearifan lokal, dan memang kan itu yang sedang banyak gaungkan kan untuk menjaga kelestarian kearifan lokal gitu. Terus saat penulisan ini memang itu lombanya kita mepet-mepet nih Kak kirimnya. Jadi kan memang ada 2 jenis yang harus dikirim, soft copy, hard copy. Hard copy ini kita kirimkan H-2 penutupan. Oke, Dan, mepet ya. iya, ke Bandung untungnya dan kita sampai. harus pakai JNE lagi. Kita harus kontak-kontak ini udah sampai Udah belum aman. ya? Gitu, takutnya nggak sampai. Oke. Ya alhamdulillah udah sampai di sana, diterima oleh panitia itu. Nah, awalnya kita udah nggak menduga apa-apa lagi nih, kayaknya susah nih soalnya. Saking tulus aja gitu Ah, ya bener. ini ya. 1044 Iya, kita peserta, betul kan? Iya, betul. Kita udah lihat judul-judul dari berbagai provinsi, berbagai daerah juga. Kayaknya mereka keren-keren juga nih. Terus kayaknya kita agak pesimis sih awalnya gitu. Oke. Terus kata Ricardo, ya udahlah pasrah aja gitu. Kita kan awalnya kita mau ikut, kita lagi ada latihan debat nih. Iya, Terus LDBI. Terus tiba-tiba ada nelpon, kan aku angkat, iya selamat ya, kamu lolos. Kamu benar atas nama ini, lolos ya top 10 besar. Nanti informasi selanjutnya kami informasikan. Wah, kaget dong kita, karena kan kita nggak expect apa-apa. Pembina kita juga nggak expect kalau misalnya memang karya tulis kita ini berhasil lolos ke top 10. Nah, di top 10 ini kami melakukan ada penjurian lagi untuk ke top 5. Ini dilakukan 1 hari dengan online Zoom. Ya, Kal. Boleh Betul, ceritain iya. nih, Kal? Jadi pas di online Zoom itu kita disuruh buat PowerPoint dan juga kita harus memetakan poin-poin mana yang perlu diperhatikan. Nah, mungkin kita kan waktu itu juga sempat ada ini Kak, kita ikut OSN juga. Oke. Nah, jadi kita tadinya yang dapat nomor urut mungkin atas Awal, awal ya. Terus kita koordinasikan dengan panitia PUPR pusat dan akhirnya kita
presentasinya paling akhir gitu. Tapi Karena untuk bagi waktu ya. iya Betul. betul, tapi karena kita udah melihat dari 9 teman-teman kita, 9 finalis top 10 juga, kita juga sambil analisa-analisa kira-kira apa nih yang perlu kita improve lagi gitu. Dan itu jadi peluang sendiri. Iya, Itu jadi betul. peluang yang benar-benar gong. Iya. Soalnya ini jurinya juga nggak main-main lagi, itu banyak profesor dari ITB, ITB. ada, UGM dan lain-lain juga. Unpar, BRIN ya, iya. Unpar, BRIN. Jadi banyak banget orang-orang hebat yang menilai kita. Dan alhamdulillah hari itu juga diberitahu top 5 lolos berangkat ke Jakarta ke gedung kementerian dijuri oleh Bapak Menteri Iya. PUPR. Dan Gitu. dalam proses itu kita juga ada konsultasi nih Kak. Jadi kita dibimbing oleh Profesor Triweko dari Universitas Parahyangan dan juga sama Kak Rizal PIC kita dari PUPR gitu. Jadi kita merevisi-revisi apa nih yang sekiranya kurang atau diksinya kurang tepat nih di makalah-makalah kita itu gitu. Pada plusnya Pak Robert dari Oh iya, BRIN. betul Pak Pak Robert dari Robert. BRIN. Iya. Yang paling ngena banget, yang paling nggak bisa dilupa deh sampai sekarang, proses dari setiap proses itu Oh iya, betul banget. Jadi kan awalnya kita memang studi literatur nih, kita nggak ada kepikiran observasi ke sana. Oke. Karena kan waktunya terbatas juga. Pas udah lolos top 5, mereka minta nanti buat video ya yang otentik. Ya, otomatis kita terpikir, ya berarti kita harus pergi ke sana dong, mau nggak mau. oke. Nah, ini pun ada prosesnya lagi karena waktu itu Kalista pulang kampung dan kayak ada harus menyesuaikan jadwal. Alhamdulillah, Amin 2 sekolah mau masuk, kita baru berangkat ke sana. Iya. Jadi kan masa liburan Idul Fitri tuh. Betul. Amin 2 sekolah mau masuk, kita berangkat. Dan akhirnya karena hal itu, jadi saya pulangnya lebih cepet dan juga Ricardo yang tadinya mau pulang ke Jawa Timur malah nggak jadi ya. Jadi demi ini ya, demi Iya, Demi betul. ini, karena once in a lifetime ya kayaknya. Iya betul, betul. betul. Kita harus ambil kesempatan karena kesempatan nggak datang 2 kali. Betul. You catch, you get, ya kan. Nah, teman-teman, ini menarik banget ya. Aku seru banget didengar ceritanya teman-teman ini, aktif juga ya kan, ikut OSN dan lain-lain. Tapi memang teman-teman ini aktif menulis ya di sini. Iya, jadi kalau misalkan dari aku pribadi sebelumnya pernah menang juara 2 lomba karya tulis ilmiah pelajar pelopor oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang gitu. Nah dari situ aku mulai suka nih nulis-nulis esai gitu Kak untuk ikut perlombaan-perlombaan tertentu dan juga kemarin aku terakhir nulis esai untuk Duta SMA gitu. Nah, kalau Ricardo aku sendiri sebenarnya belum pernah menang walaupun sering nulis. Dan ini pertama kali bareng Kalista kita jadi alhamdulillah aku menang juga. kita sharing Membanggakan bareng, banget ya. dong, ya kan? Bangga banget ya teman-teman. Mengalahkan tadi 1044 Pro. 1044 karya makalah. tulis ya, luar biasa. Itu harus diapresiasi. Tepuk tangan buat kita. Oke. Nah teman-teman, tapi ada nggak sih dari tulisan yang sudah teman-teman buat ya, pasti kan tulisan itu berangkat dari keresahan teman-teman yang teman-teman juga pastinya belum tahu ya jawaban-jawaban dari keresahan itu. Kemudian setelah berhasil menulis, setelah selesai menjadi sebuah karya tulis ilmiah, ada nggak sih kira-kira kayak wah ternyata kondisi kita tuh seperti ini ya, ternyata kita tuh bisa seperti ini ya. Ada kan pasti Oke, hal-hal betul, yang kayak betul. gitu. Awalnya kan Mai memang tidak terpikirkan, kearifan lokal kita ternyata ada hubungannya dengan sustainable lifestyle seperti yang tadi aku bilang. Ternyata setelah kita gali-gali lebih dalam, kita sadar bahwa ternyata masyarakat Baduy ini memang masyarakat yang sangat unik loh. Kita nggak bakal bisa nemuin hal seperti ini kalau bukan di Baduy. Inilah yang menjadi kayak gong di dalam diri aku sendiri. Ternyata kita ini sebagai generasi muda seharusnya memang lebih perhatian terhadap kearifan lokal, apalagi kearifan lokal yang memang sangat menjaga alam apa itu. Betul, dan karena aku makin kesini makin melihat nih generasi Z teman-teman aku yang kita kan menuju Indonesia Emas 2045 itu kurang banget kesadarannya, awarenessnya tentang kearifan lokal kita, padahal emang kearifan lokal itu ada sejak dulu dan memang harus kita lestarikan sampai sekarang. Tapi aku melihat kesadaran mereka itu udah mulai menurun, apalagi dalam konservasi sumber daya air ini mulai careless ya kita para generasi Z. Oke, nanti kita akan lanjutin obrolan ini. Kita menuju spot berikutnya. Oke. Aku masih penasaran sama sekolah kalian, ya kan? Kita lanjut lagi ya teman-teman. Halo Sobat PPR, jadi ini merupakan peta yang kami dapatkan langsung dari informan kunci. Jadi kemarin kami arsir lagi, kami tracing dengan digital art. Nah, kalau di peta ini sendiri, lokasi dari hulu sungai Ciujung ini yang sangat dijaga masyarakat Baduy di hutan larangan, itu letaknya di Gunung Curug Rumahing di sebelah sini. Ya, jadi hutan larangan ini yang dalamnya ada hulu sungai Ciujung inilah yang sangat dijaga ketat oleh masyarakat Baduy karena pastinya sangat penting untuk menjaga kelestarian dari hulu sehingga di hilir pun tidak tercemar.
Nah, kalau yang ini adalah display board kita yang kita gunakan untuk showcase waktu di Bali di Youth Space-nya. Nah, di sini kita ada beberapa aspek yang kita cantumkan, yaitu ada judul kita dalam bahasa Inggris, Descriptive Study of Bali Communities, Local Wisdom on Managing Water Resources in Banten Province. Ini juga ada abstrak kita. Di sini kita paparkan local wisdom values kita. Terus habis itu di sini ada dokumentasi waktu kita observasi langsung di Baduy. Ini tepatnya di Baduy Luar, dan ini salah satu aliran Sungai Ciujungnya. Dan di sini kita memaparkan tentang poin-poin pentingnya. Ini ada lokasi, lalu ini Baduy Luar dan Baduy Dalam. Habis itu kita juga menjelaskan tentang Puun, belief in Sunda Wiwitan, dan sebagainya. Oke, tadi kita udah dengar teman-teman cerita terkait dengan proses penulisan dari karya tulis ini sampai dengan tahap 5 besar, dan sampai akhirnya kemudian dari tahap 5 besar ini teman-teman kita, adik-adik kita yang lucu-lucu ini mendapatkan gelar juara 1 untuk penulisan karya tulis ilmiah. Dan kita akan tanya lagi lebih lanjut ya, dari kemudian setelah menjadi juara 1, kemudian apa lagi selanjutnya yang terjadi nih? Oke. Boleh cerita. Ya, tadi kita kembali dulu ya ke top 5 nih. Ya, Awal top 5 nih gimana seru nih? banget nih. Karena kan kita udah ambil video di Baduy, Oke. itu kita awalnya ada problemnya juga nih. Oke. Awalnya kita malah mau dimajuin tanggal presentasinya sebelum kita ke Baduy. Oke. Dan Kalista pastinya masih di kampung. Jadi kita memang alhamdulillah banget ternyata tetap di tanggal awal, tanggal 29 April. Karena Bapak Menteri maunya tanggal itu juga. Ya udah. Kan awalnya kami ambil 2 hari 1 malam itu kan. Video, editingnya juga cepet banget karena mengejar waktu tanggal 23 sudah dikumpulin. Dan alhamdulillah ternyata bagus videonya. Jadi bisa memenangkan juara 1. Nah, di dari top 5 ini itu kan memang dijuri langsung oleh Bapak Menteri dan jajaran eselon 1. Itu benar-benar ada dari berbagai dirjen kalau nggak salah, yaitu duduk di depan. Terus kita presentasi langsung di depan para pejabat PUPR, terus juga banyak dari mahasiswa juga ada ya kalau kemarin. Iya, Akademisi ya. Akademisi, akademisi banyak profesor juga ada di situ. Kan dibarengin sama pelantikan juga. Karena ada acara terkait rangkaian Hari Air Dunia, jadi ya sekaligus aja deh jadi satu dalam acara tersebut. Nah itu kami ini ada 4 pesaing, 4 pesaing. 4 pesaing lainnya itu dari Padang, ada Sumatera Barat nih, SMA 1 Sumatera Barat, SMA 1 Gegesik, ada SMA 4 SMA 4 Singaraja, SMKN 1 Bontang. gitu. Ya jadi dapat pesaing dan kami alhamdulillah bisa memenangkan juara 1 itu. Padahal tadinya yang awalnya tuh tidak expect sama sekali ya. Iya, benar. Ya udah tulis aja gitu ya kan. Terus ternyata memang hasilnya memuaskan. Karena memang yang dikerjakan secara sungguh-sungguh itulah yang kemudian membuahkan hasil yang cukup baik ini. Nah, terus ada lagi nggak hal yang paling tidak dilupakan nih dari proses teman-teman ini? Oh iya. Iya, itu tuh kita pernah pas H-1 pelaksanaan acara lombanya Kak, yang top 5 ini, itu tuh kita sebenarnya diinfokan sama panitia boleh bawa alat peraga dan sebagainya gitu. Kita bawa, kita bikin 2 banner. Yang pertama itu tapak kawasan Baduy, petanya daerah Baduy. Terus habis itu kita juga buat tentang hutan larangan, karena kan di sana nggak bisa diakses secara langsung kan, maksudnya kita nggak bisa dokumentasi karena itu ada di Baduy Dalam gitu. Maka aku buat lukisan atau paparan kasarnya, gambaran kasarnya dari informan kunci kita yaitu Pak Musung tentang kondisi di sana gitu Kak. Itu tuh bentuknya X banner gitu, 2 kita. Nah itu tuh kita bener-bener dadakan banget. H-1 kita H-1 sebelum berangkat ke Jakarta kita baru pesen bannernya, dan ternyata nggak keburu, nggak kekejar waktunya. Jadi kita udah sampai di PUPR-nya, baru kita X bannernya kita gosen dari Tangerang gitu Kak. Benar, standing bannernya 2, itu 2 meter ukurannya. Iya, 2 meter. Dan itu digosen dari Digosen. Tangerang ke Jakarta Iya. ya berarti. Luar biasa. Ini ada pengorbanan dan agak sedikit dramanya ya berarti ya. Seru banget, tapi itu kalau nggak ada kayak gitu, kalau flat aja nggak akan memorable ya kan. Betul. Oke, nah aku juga penasaran nih, Kalista sama Ricardo sebelumnya sudah pernah ke Baduy belum? Sebelum melakukan observasi field research ini. Belum, kita belum pernah. Jadi ke dari Baduy. teman-teman juga dengan menulis ini, kemudian teman-teman baru tahu nih soal Baduy juga. Iya betul Iya, banget. betul. Soalnya kan kita biasa dengar dari cerita kakak-kakak kelas ya Kak. Jadi
ya kelihatannya kok kayaknya Kayak bagus seru, banget, seru iya, gitu di sana seru, ya. ya. Kemarin juga ada beberapa teman kami yang nemenin juga untuk Iya, bantu betul. proses kita. Oke. Tim sukses ya. Tim sukses, betul banget. Oke, nah nih teman-teman ada nih hal yang kemudian dari tadi aku sih dengar bisik-bisik tetangga katanya dari juara satu ini kemudian teman-teman dapat privilege untuk menampilkan Oh, iya, showcase betul. itu untuk 3 besar ya. Betul. Boleh diceritain nggak di sana tuh giatnya ngapain aja? Apakah hanya menampilkan showcase atau Oke. mungkin ada hal lainnya? Oke, jadi kita ke struggle-nya dulu kali ya Kak sebelum Oke. kita ke Bali. Itu tuh kita bingung Kak mau pakai alat peraga apa karena di sana kalau misalkan kita mengandalkan leaflet doang Iya. kayaknya agak susah nih untuk menarik foreigner untuk ke stand kita Betul. gitu. Nah, akhirnya karena kita emang nggak mau melewatkan kesempatan ini dan karena ini cuma sekali kayak seumur hidup ya Kak. Jadi kita memutuskan untuk membuat alat peraga yang bentuknya desain board gitu Kak. Oke. Ya. Terus habis itu di dalam situ kita hias pokoknya tentang ada dokumentasi kita, ada abstraknya gitu. Jadi mereka bisa lihat-lihat juga dan itu abstraknya semuanya kita buat dalam bahasa Inggris gitu. Dan sebenarnya struggle-nya adalah pas kita buat abstraknya, pas kita buat boardnya Kak. Boardnya, betul. Ya, karena Kayak itu dibuat langsung di sana. Dibuat langsung di kita, sini. Kita Oh, di buat sini. Di packing di ke sana. packing, ya. Oke. Kita buatnya dari Tangerang dan itu sempat ada cekcok sih antara aku sama Ricardo ini. Iya, biasa. Kayak, Agak gesekan-gesekan iya, panas gitu ya. Oke. Karena dia ini kayak apa ya? Kayaknya aku mulu nih yang ngerjain boardnya gitu. Terus habis itu kan kita ada struggle karena kita nggak bisa kerjain di sekolah karena ini bakal makan waktu lama dan nggak mungkin banget kita sampai larut malam di sekolah. Kecuali urusan organisasi yang memang Iya. kita udah biasa gitu. Jadinya tadinya di rumah aku dan karena rumah dia sama rumah aku jauh gitu 40 kan. menitan sih, Iya. Kak, Jadi kita Ujung ke ujung ya. Iya, kita sempet berantem tuh. Lalu gimana sih Do, masa gini aja nggak mau Oh, gitu. oh, jadi kayak cewek hari nih. Udah Kita kan udah. udah baikan. Iya, cuman itu struggle yang paling menurut aku paling berkesan di antara semuanya karena emang susah banget buat boardnya gitu. Tapi alhamdulillahnya memang buat inilah yang jadi Iya, betul. ikonnya gitu loh. Iya. Justru ini buat jadi icon. Jadi nih kemarin ada orang Brazil tiba-tiba datang foto, baru nanya Nanti kita gitu. lihat ya boardnya. Betul, Masih ada? Masih ada. Masih Di ada. bawah Oke, spesial. itu penting banget harus kita lihat nanti kita tengok ya. Sebuah board yang menjadi perpecahan antara Kalista dan Ricardo ya. Oke, terus gimana? Situ juga ada kemarin dari Kementerian PUPR Sri Lanka, itu memang General Secretary ya kalau nggak Iya, salah. General Secretary. Ditemenin sama liaison officer-nya itu datang lihat showcase kita juga. Nah sebenarnya showcase ini sendiri pun kita juga nggak nyangka nih kalau bakal dapet karena kan awal sendiri memang hadiahnya udah sampai di Jakarta aja. Cuman atas arahan Bapak Menteri tambahin 3 besar berangkat ke Bali gitu. Wow, dan ditambah mendapatkan satu spot untuk menampilkan showcase-nya. Iya, Betul. betul. Kita di Youth Space, Youth Space. Space-nya. Space-nya. Oke, dan Jadi- itu teman-teman hias spotnya sendiri dengan bantuan guru pendamping. Enggak, jadi kita tuh coba kalau Jadi kita Gimana tuh? waktu itu H-1 kan kita showcase-nya itu 2 hari ya Kak, Aha. Senin sama Selasa waktu itu. Nah, hari Minggunya kita flight, abis itu sorenya kita sampai di Bali, abis itu kita makan bentar, abis itu kita lanjut ke Booth-nya. Bali Nusa Dua Convention Center. Di situ ada beberapa booth dari berbagai negara. Nah, kita ke Youth Space-nya. Nah, udah disediain ternyata udah didesain Tuh. juga Oh, gitu. sudah. Iya, Oke. jadi itu isi Youth Space-nya bukan kita doang ternyata Kak, ada Oke. juga inovasi-inovasi dari mahasiswa-mahasiswa Jadi gitu. bergabung di situ Iya, ya. betul. Tapi itu jadi tantangan juga. Gimana caranya kamu bisa nge-attach perhatian dari foreigner Betul. tadi itu ya kan? Karena ditambah satu booth-nya itu bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya, itu luar biasa, keren banget. Seru banget tadi Kalista sama Ricardo ceritanya. Mulai dari sebuah tulisan yang kamu tulis dengan nothing tulus gitu ya kan. Terus kemudian membawa teman-teman, bukan soal Balinya ya. Aku yakin Bali ini sangat-sangat tempat populer di Betul. Indonesia tentunya, tapi yang lebih populer atau yang lebih bisa mengesankan hati teman-teman ini adalah apa namanya, momentumnya. Betul. Ya, momentumnya yang tidak akan mungkin bisa diulang Berulang lagi gitu ya. Nah, teman-teman, kita juga tadi sempat bahas ya terkait dengan bagaimana sih giat teman-teman di Bali. Nah, ini apa sih bisa jadi motivasi teman-teman muda lainnya nih, ketika ada anak-anak muda, bukan kaum mendang-mending, bukan kaum rebahan, ini bisa concern dan juga bisa kasih atensi terkait dengan bagaimana sih pengelolaan air,
konservasi air, pemanfaatan air dan lain sebagainya sesuai dengan tema yang diangkat di sana ya, Betul. tentang pengelolaan air dan sanitasi ya kalau nggak salah, dan juga bisa berimpact. Gak perlu langkah yang besar, yang banyak atau yang mahal, melalui tulisan aja kamu bisa berimpact ya kan. Nah, apa sih teman-teman pesan dan juga harapan? Tunggu sorry sebelum kita ke pesan dan harapan, ada hambatan nggak? Tadi sebetulnya belum agak sampai ini soal hambatan terkait dalam penulisan ini. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke pesan dan Hambatan? harapan. Iya. Coba kan ada nggak? Ada nggak hambatan? Kalau dalam Itu penulisan? dari sekolah atau apa dari sekolah, atau mungkin kayak tadi tuh Waktu kalau Kak Asep terbatas bilang sih. waktu aja ya, soal waktu Iya, ya. Kalau betul. soal waktu tadi udah disinggung sih sebenarnya. Iya. Oke. Kalau terkait support dan lain-lainnya, nothing. Gimana Gimana, ya? Kalau Kak? support sebenarnya aman-aman aja sih Aman-aman Kak. aja ya? Oke. Aku merasa juga semenjak masuk final 10 besar sampai ke 5 besar itu benar-benar disupport banget sama pihak sekolah juga. Oke. Oke teman-teman, tadi kita udah dengar keseruan cerita dari Kalista dan juga Ricardo, dua pelajar hebat, berprestasi dan juga aktif menulis tentang karya tulis ilmiah ya, kemudian menjadi juara pertama di perhelatan World Water Forum yang ke-10 yang diselenggarakan di Bali. Dan teman-teman, aku penasaran ya, adakah pesan sebagai generasi muda untuk teman-teman muda lainnya? Baik, pesannya untuk generasi muda atau generasi Z, apalagi kita menuju ke generasi emas Indonesia 2045, pesannya adalah tingkatkan lagi awareness kita terhadap konservasi sumber daya air, karena masa depan itu milik kita dan kita yang akan berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air ke depannya. Dan juga tingkatkan lagi tentang pengetahuan kearifan lokal kita di Indonesia dalam konservasi sumber daya air tentunya. Tuh. Jadi pastinya sebagai generasi muda, kita harus menjaga kelestarian kearifan lokal. Enggak apa-apa, terus. Enggak Sini, apa-apa. tadi Kalisa ada pesan. Enggak apa-apa, nanti bisa Ada sana. Ya pastinya kita sebagai generasi muda harus menjaga kelestarian kearifan lokal dan juga sumber daya alam, khususnya dalam hal ini sumber daya air. Namun tidak juga melupakan perkembangan global, dan pasti kita harus selalu ngikutin isu-isu global, misal SDGs seperti itu. Oke, karena memang meskipun kita hidup di kota dan global, era-era digital dan lain sebagainya, itu bisa dikolaborasi dengan local wisdom yang memang sudah kita miliki dari leluhur kita tentunya. Dan kenapa enggak untuk disinergitaskan, dikolaborasikan untuk menjaga dan menjadi lebih baik ke depannya. Nah teman-teman, aku pengen dengar juga nih harapan yang mau disampaikan oleh Kalista dan juga Oke. Ricardo. Ya, pastinya yang paling utama kemarin sudah kami sampaikan juga kepada Bapak Menteri dan jajarannya langsung, Oke. itu bahwa masyarakat adat ini sebisa mungkin harus dilindungi. Misalnya dengan adanya rancangan undang-undang perlindungan masyarakat adat, ini pastinya harus kita kejar bersama. Oke. Dan itu juga disetujui oleh kami bersama kemarin. Gitu. Kalau untuk masyarakat sendiri, kami harapannya masyarakat, yuk kita sadar, karena air ini kan pastinya akan berguna untuk kehidupan kita selanjutnya. Maka dari itu, marilah kita jaga bersama-sama kelestarian dari sumber daya air. Oke, kalau Kalista ada gak yang mau disampaikan? Cukup sih Kak. Oke, nah tadi kita udah dengar harapan dari Ricardo dan juga Kalista. Nah, pertanyaan terakhir, ini terkait juga dengan mungkin harapan untuk pemerintah Provinsi Banten sendiri, atau mungkin Kota Tangerang dalam hal ini sebagai domisili teman-teman ya. Tindak lanjut dari kegiatan teman-teman sekarang, apakah teman-teman sudah cukup sampai di sini? Atau apa sih kemudian yang akan teman-teman lakukan setelah ini? Baik, kalau dari kami sebenarnya kami ingin mengembangkan proyek kami yang ada di Instagram juga, yaitu hydroculture.project. Karena makin kesini kita sadar bahwa tugas kita bukan hanya untuk memperkenalkan tentang kearifan lokal masyarakat Baduy, namun bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai mereka dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada hilir Sungai Ciujung itu kan sempat tercemar ya Kak, karena limbah industri dan sebagainya. Nah, gimana caranya dengan hydroculture project ini dapat menggugah kesadaran masyarakat dan juga dapat membantu pemerintah juga untuk mengelola konservasi sumber daya air, tentunya khususnya di Sungai Ciujung, di hilir Sungai Ciujungnya. Oke, nah kalau misalnya kita tanya, kira-kira dari segi pemerintah nih, bisa support apa sih? Apa kira-kira? Apa ya? Yang teman-teman harapin nih, support dari pemerintah tuh berupa apa? Apakah berupa support secara materi, support secara mungkin
fasilitasnya dan lain sebagainya. Oke. Ya, bagi pemerintah Provinsi Banten sendiri khususnya dalam hal ini pastinya sangat penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi apalagi kepada masyarakat yang berada di daerah sekitar sumber daya air, sumber mata air nih. Karena kan itu sangat penting pastinya untuk kelangsungan masyarakat Banten itu sendiri. Dan juga pastinya butuh banyak fasilitas juga yang disediakan agar pengelolaan sumber daya air ini dapat terus kita jaga bersama. Oke, ini menarik tadi. Apa namanya di Instagram? hydroculture.project. Hydroculture.project. Dan semoga nanti kita bisa kolaborasi ya Betul. sama Amin. teman-teman, dan semoga ini juga umur panjang ya. Jadi bukan momentum aja, tapi ini umur panjang kegiatan yang akan diteruskan oleh anak-anak muda dalam meningkatkan awareness terkait pengelolaan sumber daya air. Karena memang seperti yang kita ketahui teman-teman, pengelolaan air saat ini kurang dari 2% air yang bisa kita manfaatkan, padahal kita itu banyak sekali diselimuti oleh air. Tapi sayang sekali partisipasi masyarakat di sini rasanya masih kurang greget gitu. Dan kita harap semoga melalui anak-anak muda, pelopor, kemudian juga agent of change, ya kan, sepelurus bangsa tentunya, ini bisa menggugah teman-teman lainnya untuk lebih aware terhadap kelangsungan dari konservasi air, pemberdayaan sumber daya air tentunya, kemudian juga pengelolaan air. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan obrolan kita, dan Ricardo sama Kalista semoga sukses. Ya, Mi, terima kasih banyak, Kak. Kalian keren, kalian hebat, generasi pelurus bangsa. Terus berkarya, jangan pernah pesimis atas apapun, doing what you love and love what you do, dan semoga sehat-sehat ya. Amin. Amin. Terima Ya Rabbal kasih, Alamin. Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.